Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia HDTV dan HDFM. Ketemu lagi di program acara kita Bius, berbagi inspirasi untuk semua. Bersama saya, Wulan Mardaleni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang inspirasi wanita Bengkulu untuk Indonesia. Di sini udah ada narasumber kita, Mbak Khairunisa Al-Ghafiqi, yang akan memberi inspirasi untuk kita semua. Sebelum kita berbincang-bincang sama Mbak Vicky, kita akan simak video berikut ini. Halo, saya Khairunisa Al-Ghafiqi akan memperkenalkan salah satu langkah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui KPK, Kelompok Perempuan Kreatif. Kelompok Perempuan Kreatif merupakan jembatan dalam rangka membangun harkat, martabat, serta kesetaraan gender. Melalui Kelompok Perempuan Kreatif diberikan informasi mengenai pemenuhan hak anak, pelatihan keterampilan, agar setiap perempuan dapat menciptakan suatu karya yang dapat membantu perekonomian keluarga. Selain itu, Kelompok Perempuan Kreatif mendorong setiap perempuan untuk melakukan proteksi dini terhadap kekerasan yang seringkali terjadi kepada perempuan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita wujudkan perempuan dan anak yang mandiri, berkualitas, dan berkepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindrawani, Ketua RT 11 Kuala Lempuing Bengkulu, Kelurahan Lempuing. Dengan ini mengenalkan kelompok kreatif perempuan yang sangat bermanfaat untuk bagi ibu-ibu yang punya balita sampai anak remaja. Bermanfaat sekali gunanya untuk mereka yang punya anak, yang punya cucu. Kami dari RT dan Posyandu di RT 11 memperkenalkan cara bagaimana mengajar anak-anak dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Perempuan Kreatif memperkenalkan hasil karya kami dari talikur yang sangat bermanfaat untuk pembuatan tas-tas yang cantik seperti ini modelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan saya sebagai kader dari kelompok pembuatan tas dari talikur. Di sini kami sebagai anggota sudah banyak sekali membuat berbagai macam bentuk tas. Seperti yang ini, rangsel, bisa dipergunakan untuk jalan-jalan, sekolah, atau kuliah. Kalau yang ini bisa kita pergunakan untuk pergi ke pesta. Kalau yang satu ini bisa kita pergunakan untuk pergi jalan-jalan, atau kalau ibu-ibu mau shopping ke mall atau ke taman-taman bisa. Ini proses pembuatannya, kalau yang ini minimal 4 hari selesai. Cuman kalau yang ini hampir sama saja, cuman dibeda dengan harganya saja. Kalau yang ini bisa kita hargai dengan harga 200.000. Kalau yang ini kita hargai 250.000. Di sini kami sebagai anggota, ibu-ibu ini sangat terbantu sekali untuk mencari tambahan. Ada ibu-ibu atau yang ingin belajar, kami bisa bantu. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fia. Kegiatan ini sangat positif sekali untuk membela diri terhadap kejahatan-kejahatan yang sering terjadi terhadap wanita. Kita wujudkan perempuan dan anak yang mandiri, berkualitas, dan berkepribadian. Itulah tadi
video dari kegiatan Mbak Vicky. Untuk lebih lanjutnya kita akan berbincang-bincang nih sama Mbak Vicky-nya. Halo Mbak Vicky, apa kabar? Hai Ulan, alhamdulillah baik Ulan. Alhamdulillah ya Mbak. Nah, di sini Ulan akan nanya nih sama Mbak, apa sih yang membuat Mbak kepikiran buat membentuk kelompok perempuan kreatif ini? Ya, sebelumnya terima kasih Ulan. Jadi Mbak ini pertama kali itu ikut bergabung di kelompok remaja yaitu Pick Air berbasis masyarakat di Kelurahan Lempuing yang namanya itu Pick Air Merah Putih. Nah, saat di sana itu saat Mbak bergabung, Mbak tuh melihat ternyata anak-anak muda ini sangat antusias sekali kalau soal berbagi ilmu, soal berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan mereka, tentang pengetahuan-pengetahuan mereka. Mereka ini sangat antusias sekali Ulan. Jadi akhirnya Mbak berpikir bagaimana kalau antusias mereka ini, kemauan mereka ini kita bisa share ke ibu-ibu yang ada di sana. Akhirnya Mbak ada ide kalau kita gabung, kita buat perkumpulan, kita ajak anak-anak remaja ini, kita gabung sama ibu-ibu untuk berbagi pengetahuan. Jadi seperti nge-share informasi-informasi yang ada, baik di artikel-artikel maupun dari pelatihan-pelatihan yang kami dapatkan saat di Pick Air. Alhamdulillah, ibu-ibu ini ternyata mereka ini semangat, antusias juga menerima, karena di situ tuh kami tuh bukan seperti mengajari atau menggurui, tapi kami itu hanya berbagi informasi. Mereka menerima ketika kami ingin berbagi informasi, ketika kami mengajarkan suatu kreativitas dari barang-barang bekas sepertinya, alhamdulillah mereka menerima. Nah, dari situ Lalan akhirnya kami memberi nama bagaimana kalau kita kasih nama kelompok kita ini sebagai KPK. Kelompok Perempuan Kreatif. Nah, seperti itu Yulan. Itu kapan sih Mbak terbentuknya kegiatan itu? Nah, KPK ini kami bentuk sejak 2019 akhir Ulan. Udah lama ya Mbak? Iya, udah lama, alhamdulillah. Itu dari tahun 2019 akhir itu kegiatan apa aja sih Mbak yang udah Mbak lakukan sama kelompok ibu-ibu di sana? Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang Mbak lakukan bersama, yang pastinya ini anak remaja dan juga ibu-ibu di sana itu lebih banyak ke kegiatan tentang perempuan Lan. Jadi bagaimana kita itu membantu pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Jadi kami itu meng-share informasi-informasi seperti parenting ya, parenting kepada ibu-ibu di sana. Dan juga kalau anak mudanya mereka itu memberikan ide-ide, ibu-ibu nanti kita ada kegiatan bagaimana kalau kita membuat suatu kreativitas menggunakan barang-barang bekas ataupun menggunakan kerajinan ya buat kerajinan dengan kreativitas dari anak muda ini. Jadi ibu-ibu ini mendapatkan ide dari anak-anak muda, akhirnya mereka kerjasama bagaimana cara membuatnya. Dan juga biasanya itu kalau kami itu ya Lan, kami itu nggak ada perkumpulan yang seperti kayak pertemuan resmi itu nggak ada. Jadi biasanya kalau di daerah kami itu ya di Lemping itu kan ada posyandu, iya ada posyandu. Jadi di situ tuh kami mohon izin sama sub-sub KB-nya, sama ibu RT-nya mohon izin untuk ikut bergabung sambil nanti kami menyampaikan sedikit informasi ataupun bikin mengajari ibu-ibunya tentang membuat suatu kerajinan. Alhamdulillah di sana juga diterima welcome. Atau kalau ibunya lagi sore-sore kan sering nongki-nongki nih ibu-ibu ya gitu ya. di gang-gang sering nongki-nongki. Nah, biasanya mereka tuh di sana lah anak-anak muda ini sambil bawa kerajinan mereka itu sambil diperlihatkan sama ibu-ibunya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu itu kayak antusias juga nih. Buat apa, Dek? Buat apa, Dek? Boleh nggak dicobai juga, Dek? Berarti itu nggak ada kesulitan ya, Mbak, untuk ngajak ibu-ibunya? Kalau kesulitan itu kadang sih di waktu. Karena kan nggak semua ibu-ibu itu ada waktu. Ada yang sibuk juga ya. Jadi kita tuh kayak cari waktu ya di saat senggang-senggang seperti itu. Kayak posyandu itu kan pasti ibu-ibunya tuh lagi ngumpul, kita cari kesempatan untuk ngasih informasi. Sore-sore pas ibunya lagi nongki-nongki, ya ada kesempatan juga kan? Ya kita ngikut gabung, ngasih informasi juga. Nah, seperti itu Lan. Bikin kerajinannya itu dari barang-barang bekas ya Mbak? Iya, kami menggunakan barang-barang yang nggak terpakai. Jadi biar nggak terbuang sia-sia aja Lan ya. Jadi itulah yang kami gunakan. Oke. Kalau boleh tahu tuh apa aja sih barang-barang yang udah dibuat selama dari 2019? Oh, dari 2019. Jadi kan kami itu menggunakan barang bekas banyak Lan. Kadang ada yang dari botol bekas, ada yang dari asoy, ada yang dari kain perca. Karena kan ibu-ibu itu kan ada sisa-sisa kain-kain itu kan. Nah, itulah yang kami gunain juga untuk membuat kerajinan tangan. Ada asoy. Sekarang kan Lan lagi musim bunga-bunga nih. Pasti ibu-ibu di semua rumahnya ada bunga. Nah, akhirnya kami kasih ide, ada anak muda, ada yang punya ide, Ibu, gimana kalau kita buat bunga itu dari asoy.
ternyata hasilnya memang bagus kan, hasilnya sama seperti kayak bunga-bunga yang ada dijual di toko-toko bunga itu hampir sama. Akhirnya ibu-ibunya juga mau karena untuk mempercantik rumah mereka kan. Nah, seperti itu. Oke, itu dari kegiatan-kegiatan Mbak itu apa ada efeknya nggak sih Mbak untuk ibu-ibu setempat dari apa namanya nih? Kerajinan. Kerajinan, ya kerajinan. Itu apa bisa diperjualbelikan? Oh iya Ulan, jadi selain kerajinan yang dari bunga tadi, Mbak itu juga mengajak ibu-ibu ini untuk membuat kegiatan lainnya. Ada yang namanya di Lempung ini, ibu-ibu tuh buat talikur untuk tas. Dari talikur itu buat tas, dan alhamdulillah mereka itu ada penghasilan lah, lumayan juga itu satu tas, harganya sampai 250 sampai 300 ribu, yang bagaimana itu bisa menggunakan hasil dari penjualan itu untuk kebutuhan ekonomi ibu-ibu di rumah. Itu uangnya untuk pribadi atau untuk kelompoknya, Mbak? Kalau yang mereka itu ada yang dibuat itu pribadi mereka lah. Jadi kan kami itu kan memberikan ide. Nah, itu tergantung ibu-ibunya bagaimana menggunakan ide yang itu, apakah dipraktikkan langsung di rumah. Jadi yang kami itu kami memberikan ide, nanti itu idenya itu hasil yang mereka buat harus untuk masuk uang kelompok enggak. Jadi itu tuh kami hanya memberikan ide. Nah, dari ide kami itulah yang mereka gunakan bagaimana bisa atau enggak diaplikasikan agar bisa menghasilkan suatu pendapatan. Seperti itu lah. Berarti sangat-sangat membantu ekonomi bagi ibu-ibu ya Mbak? Ya, insya Allah ya. Oke. Nah, itulah tadi pemirsa awal pembentukan dari KPK, Kelompok Perempuan Kreatif. Untuk tahu lebih lanjut lagi, kita akan jeda setelah berikut ini. Oke pemirsa, kembali lagi di BIUS, berbagi inspirasi untuk semua. Masih bersama saya di sini Wulan Mardaleni. Oke, kita lanjut lagi nih untuk bertanya-tanya nih sama Mbak Vicky-nya. Oke Mbak, kita lanjut lagi ya Mbak. Di sini Wulan mau nanya nih, apa ada kendala nggak sih Mbak selama perbentukan kelompok perempuan kreatif ini? Apa ada suka dukanya gitu? Ya Lan, jadi kalau untuk suka duka itu pasti di setiap perjalanan akan ada suka duka ya Lan. Kalau suka dari kegiatan yang Mbak lakukan ini, yang pastinya ini banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang Mbak rasakan. Selain itu juga Mbak bisa bertemu dengan banyak anak muda yang ternyata anak muda ini di zaman sekarang ini antusiasnya sudah banyak loh Lan. Antusiasnya banyak, kemudian kreativitas mereka ini juga banyak. Asalkan ada yang mendorong mereka. Itu suka yang Mbak rasakan. Selain itu juga Mbak bisa langsung berinteraksi dengan ibu-ibu, di mana ibu-ibu ini kan pastinya itu pengalamannya juga banyak. Jadi selain Mbak memberikan informasi, Mbak juga mendapatkan informasi dari mereka. Itu sukanya ya. Kalau dukanya pasti ada juga. Kalau dukanya. Nah, kalau duka ini yang pastinya nggak semua orang itu suka sama apa yang kita lakukan. Nggak semua orang itu menganggap apa yang kita lakukan itu baik. Ya, jadi ada aja kadang tuh seperti kayak pandangan orang yang melihat kami ini hanyalah anak muda yang mungkin mereka merasa kalau mereka itu lebih di atas kami, gitu kan. Padahal kami di situ bukan ingin menggurui, tapi ingin meng-share informasi. Siapa tahu dari pihak-pihak tertentu itu belum ada informasi yang mereka ketahui. Siapa tahu kami bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan mereka seperti itu kan. Nah, selain itu juga ada juga dana mungkin. Ya, selama ini kan kami itu bergerak secara sukarela, jadi menggunakan dana-dana kami sendiri. Yang pastinya ya kami, dana itu nggak menjadi patokan kami, tapi terkadang itu kadang menjadi kendala juga. Tapi alhamdulillah ya, selama ini karena kami memang niat kami ya baik, insya Allah ada aja jalan Lan. Oh itu berarti belum nggak ada dana bantuan dari orang luar-luar gitu ya Mbak? Kalau untuk saat ini alhamdulillah, walaupun belum ada, kami masih bisa lanjut lah. Jadi berarti kan dana sendiri-sendiri ya? Iya, kalau saat ini masih dana sendiri, masih dana pribadi ya. Jadi kan karena juga masih menggunakan barang bekas, ya alhamdulillah masih tetap bisa jalan juga Lan ya, walaupun masih menggunakan dana pribadi. Oke, semoga aja kan setelah ini siapa tahu ada dana masuk nih untuk KPK dari Mbak ini. Iya. Oke. Nah, itu prestasi apa aja sih Mbak yang udah Mbak dapatin selama di KPK ini? Kalau di kelompok perempuan kreatif ini ya, untuk saat ini kalau prestasi, mungkin saat awalnya tuh Mbak tuh nggak akan tahu juga kalau akhirnya ini nih bisa, kegiatan itu bisa menghasilkan suatu prestasi ya Lan ya. Karena awal tuh Mbak tuh hanya berpikir Mbak ini hanyalah orang yang nggak punya kelebihan banyak, Mbak ini hanyalah orang biasa.
Tapi Mbak tuh memang niatnya itu ya benar-benar ingin melakukan sesuatu yang baik, walaupun entah kapan itu bernilai yang Mbak lakukan, entah kapan itu bermanfaat yang Mbak lakukan, tapi Mbak percaya pasti itu akan bernilai dan bermanfaat itu pada suatu hari nanti. Akhirnya kemarin itu saat Mbak melakukan kegiatan ini, ada yang melirik ya dari Dinas DP3AP2KB itu melirik kegiatan kami ini, mungkin entah ada yang Menarik melapor ya, entah ada yang melapor kegiatan kami ini, mungkin berkesan untuk orang-orang ini, akhirnya mereka melapor ke sana, akhirnya kami dilirik dan kami diajak. Pada saat itu ada kegiatan ya, ada kegiatan pemilihan. Nah, dari situlah akhirnya alhamdulillah mendapatkan penghargaan di kementerian saat itu ya. Oke, itu bagaimana sih Mbak bisa dilirik sama dinas terkait? Apa dari kegiatan selama ini? Apa Mbak pernah mengikuti sosialisasi dengan dinas terkait? Oke, Lan. Jadi Mbak juga awalnya nggak tahu juga ya kenapa akhirnya bisa dilirik yang kelompok perempuan kreatif ini. Tapi kemungkinan karena sebelumnya itu Mbak pernah mewakili Kota Bengkulu ini itu untuk lomba Pick Air di tingkat provinsi, dan alhamdulillah kami juara 1 juga. Nah, jadi mungkin dari sana ada kolaborasi antara kami anak remajanya itu bersama dengan ibu-ibu. Mungkin dari situlah dilihat karena ada kolaborasi gitu ya Lan ya. Jadi mungkin itu daya tarik sampai akhirnya Dinas DP3AP2KB itu memilih Mbak untuk mengikuti pemilihan yang diadakan oleh kementerian seperti itu Lan. Nah, itu juga kemungkinan juga selain itu adanya kegiatan-kegiatan ini itu juga memberikan nilai lebih mungkin karena kegiatan Mbak ini tuh nggak terekspos Lan, nggak terekspos. Jadi ini memang kegiatan sukarela yang dilakukan oleh Mbak dan perkumpulan-perkumpulan perempuan-perempuan. Akhirnya itulah mungkin ada nilai lebihnya. Selama ini yang nggak terekspos kita diangkat mungkin oleh dinas terkait seperti itu. Oke, berarti itu dari dinas terkait itu udah tahu ya kegiatan apa sih yang Mbak lakukan selama ini? Iya, insya Allah. Makanya diikuti ajang dari sini. Ya, jadi sebelumnya itu karena Mbak pernah menang lomba, akhirnya mereka itu melihat bagaimana gerakan Mbak setelah lomba itu kan, apakah masih lanjut atau enggak. Nah, dan ternyata Mbak membuat ini kolaborasi antara ibu-ibu ini dan remaja yang bernama kelompok perempuan kreatif ini. Mungkin itu akhirnya dilirik lagi sama mereka dan mereka melihat, oh ternyata ada perkembangan. Akhirnya mungkin itu cocok ya Lan ya, mungkin memenuhi kriteria, akhirnya itulah dipercaya untuk mengikuti perlombaan. Oke, dalam perlombaan ini apa sih Mbak yang disuruh mereka untuk ikut program penghargaan itu? Oh ya, jadi waktu itu Mbak itu dipanggil oleh Kabid ya, Ibu Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Ibu Purniati. Saat itu Mbak itu dipanggil untuk menjelaskan kegiatan yang Mbak buat. Nah, awal-awalnya tuh Mbak tuh kayak nggak yakin ya Lan ya, kayak oh benarkah hal yang Mbak lakukan ini bisa bermanfaat atau bernilai untuk di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional ya kementerian. Mbak kan nggak mungkin berpikir sejauh itu. Mbak tuh hanya berpikirnya ini mungkin bermanfaat untuk orang-orang di lingkungan Mbak, tapi nggak akan terpikir sampai kalau untuk bisa dilombakan sampai ke tingkat nasional. Akhirnya Mbak menceritakan dan Ibu Ati juga bilang ini ada kriteria-kriteria yang pastinya kriteria kalau kegiatan kamu ini nggak terekspos itu udah masuk kriteria. Selanjutnya juga dijelaskan kalau kegiatan kamu ini memang mengarah ke pemberdayaan perempuan, memasuki kriteria lagi kan. Setelah itu akhirnya ya udah bagaimana kalau kamu membuat dokumentasi tentang kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan di kelompok perempuan kreatif ini, dan alhamdulillah ya kami berusaha Lan ya, berusaha dengan kemampuan seadanya, dengan peralatan seadanya semuanya ya Lan ya, alhamdulillah jadi juga. Insya Allah jadi juga kemarin itu Lan, alhamdulillah. Ya. Emang apa sih Mbak yang dibuat untuk mengikuti ajang perlombaan itu? Ya, jadi selain tadi ada video dokumenter dan juga ada juga ini Lan, testimoni dari dinas terkait yang ada di daerah setempat. Jadi seperti dari kelurahan, dari kecamatan itu membuat testimoni. Karena kan memang kegiatan ini memang benar-benar dilakukan. Ya, jadi dinas terkait itu memberikan testimoni. Selain dari dinas terkait itu juga ada testimoni dari orang-orang sekitar. Bagaimana pandangan mereka tentang kegiatan yang kami buat. Itu juga perlengkapan syarat-syarat yang harus kami lengkapi untuk mengikuti pemilihan perempuan inisiator itu Lan. Nah, jadi selama Mbak membuat video ini pastinya kan tadi Mbak ceritakan menggunakan barang-barang bahan-bahan seadanya ya, alat seadanya. Jadi memang seadanya. Jadi saat itu ada
dari kelompok kami ini adalah cowok itu bisa menggunakan kamera. Akhirnya Mbak tolong kamu videoin ya, kamu jadi fotografernya, tukang videonya gitu. Terus ada juga yang anak-anak muda, ayo kita kumpul, kita tunjukkan kegiatan-kegiatan kita selama ini, karena selama ini kan kami jarang lah buat video-video, karena kan memang niatnya nggak terekspos ya. Memang niatnya itu kan memang ingin berbagi. Nggak ada yang mau di-share, mau didokumentasikan tuh nggak ada. Jadi akhirnya pas pula waktu itu ada ibu-ibu posyandulan. Jadi, Bu, kami ingin buat video lagi, Bu, ya. Saat ini pakai video, nggak apa-apa kan. Akhirnya untung ibu-ibunya juga itu. Dan untung juga saat itulah alat-alat kerajinan-kerajinan tangan yang kami buat dari talikur itu masih ada. Belum terjual habis. Oh iya, jadi bisa membantu ya. Bisa membantu. Kan sebelumnya tuh biasanya ibu-ibu itu kalau dibuat habis itu mereka langsung jual. Ya nggak ada yang nggak ada yang disimpan. Ya nggak ada yang disimpan karena memang untuk dijual. Memang niatnya tuh untuk mendapat pendapatan. Alhamdulillah masih ada. Akhirnya kami buat video, kami dokumentasikan. Selain itu mungkin di videonya juga ada yang bela diri. Itu Mbak juga ajak adik-adik juga di sana itu buat video mengajar bela diri juga, Mbak. Alhamdulillah. Mbak ini itulah kata Mbak ini bukan orang yang ahli, multi talent. Bukan orang yang ahli, bukan orang yang punya banyak kelebihan, tapi setidaknya kalau Mbak bisa, apa salahnya kita berbagi. Ya, kita selalu melakukan yang terbaik, itu aja. Udah cukup ya, Lan, ya, untuk sini tuh jadilah wanita itu wanita yang hebat. Hebat tuh dalam artian bisa berbagi apa yang dipunya. Jangan dinikmati sendiri, karena kita bisa tahu itu tuh bernilai kalau itu tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, yang kita punya itu kita bisa bernilai kalau itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi saat itulah Mbak dokumentasikan semuanya, karena saat itu kan dari kementerian itu ada program namanya program peringatan Hari Ibu PHI. Jadi Mbak dengar kementerian itu setiap tahun itu selalu memberikan penghargaan untuk perempuan-perempuan. Nah saat ini mungkin yang dari kelompok perempuan kreatif ini nggak terekspos, akhirnya mereka mau ngangkat yang dari kelompok perempuan kreatif ini yang mau diangkat oleh DP3AP2KB Kota Bengkulu. Nah, karena mereka melihat yang kami lakukan ini memang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan juga bisa dikatakan perlindungan anak, akhirnya itulah kami diajak dilirik di sana, Lan. Oke. Nah, itulah tadi ya pemirsa, kegiatan Mbak selama mengikuti ajang penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Teruslah menjadi perempuan yang hebat yang mau berbagi apa yang bisa kita bagi kepada orang lain. Itulah tadi kutipan yang sangat-sangat luar biasa dari seorang perempuan inisiator yang mewakili Kota Bengkulu. Nah, di depan kita ini udah ada nih penghargaan yang sudah dicapai ke tahap sekarang oleh Mbak Khairunisa Algafiki. Kita akan tanya nih gimana sih prosesnya bisa sampai ke tangan Mbak Khairunisa ini. Oke Mbak, boleh Mbak ceritain nih gimana sih prosesnya Mbak bisa sampai ke tangan Mbak ini? Iya, oke Wulan. Jadi setelah Mbak tadi menceritakan ya, ada syarat-syarat kriteria yang harus Mbak lengkapi agar Mbak bisa ikut pemilihan perempuan inisiator ini. Akhirnya Mbak sudah selesai semua nih Wulan, selesai semua. Akhirnya Mbak menghadaplah saat itu menghadap kadisnya Bapak Haji Romanik Dosman untuk meminta apa ya, kayak seperti restu lah kalau Mbak akan mewakili kota waktu itu mewakili kota agar data Mbak itu bisa dikirimkan ke DP3AP2KB tingkat provinsinya. Dan alhamdulillah di sana juga Mbak diberikan kepercayaan juga waktu itu kalau Mbak yang mewakili Bengkulu untuk datanya yang dikirimkan ke nasional, ke kementerian. Jadi ternyata waktu itu banyak juga dari kabupaten lain. Tapi alhamdulillah kita yang dari Kota Bengkulu yang dipilih datanya untuk dikirimkan ke tingkat nasional ke kementerian. Jadi waktu itu Mbak dihubungi oleh kementerian, mereka meminta data-data diri Mbak karena katanya berkas-berkasnya sudah masuk, sudah memenuhi kriteria, dan mereka pun mengirimkan ini, ya plakat ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada waktu itu ingin memperingati Hari Ibu. Seharusnya Mbak itu diundang ke kementerian pada waktu itu, tapi karena masalah lagi COVID, akhirnya Mbak diundang untuk mengikuti virtual meeting, Zoom meeting pada tanggal 21 Desember di Hari Ibu. Inilah penghargaan yang Mbak dapatkan, tetapi ini Mbak dapatkan untuk semua wanita hebat yang ada khususnya di Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu. Ya, Bulan. Nah, harapan apa sih Mbak buat
wanita-wanita Indonesia khususnya yang ada di Bengkulu ini? Harapannya apa yang harus Mbak bagi? Harapan untuk Mbak mungkin untuk semua wanita hebat yang ada di Bengkulu, halo semuanya yang ada di rumah maupun yang sedang menonton ataupun yang nanti menonton maupun yang saat ini sedang menempuh pendidikan, teruslah menjadi wanita hebat. Untuk wanita di luar sana, ingatlah teruslah menjadi wanita hebat, teruslah berbagi, apapun itu terus lakukan. Walaupun kita mengetahui kita tidak mempunyai kelebihan, tapi yakinlah ada saja nilai yang bisa kita berikan kepada orang lain yang pasti bermanfaat untuk orang lain. Dan juga jangan menyerah, apapun rintangannya jangan menyerah. Tutup telinga kita tapi buka mata kita. Itu itu aja Wulan untuk wanita hebat di luar sana. Oke pemirsa, itulah tadi perbincangan-perbincangan yang sangat-sangat luar biasa menginspirasi kita semua dari seorang perempuan inisiator Kota Bengkulu. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak udah sangat-sangat menginspirasi kita semua di sini. Saya beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.